Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang denah dan peta. Mari kita mulai belajar. Tapi sebelum itu, mari kita melihat dulu kompetensi dasar pada materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian denah dan peta. Kita akan belajar tentang apa itu denah dan juga peta. Kemudian kita akan belajar tentang fungsi denah dan peta bagi kehidupan manusia. Pernahkah kamu menggambar gedung sekolahmu atau rumahmu? Bagian mana yang kamu gambar? Tapi sebelum itu, mari kita pelajari apa itu denah dan peta. Denah adalah gambar yang menunjukkan bagian-bagian suatu tempat atau bangunan. Contohnya seperti sketsa denah yang ada di sebelah kiri itu. Oke, ada ruang tamu, ada ruang keluarga beserta dapur, kemudian ada kamar mandi di tengah dan kamar tidur orang tua di sebelah kanan dan kamar tidur anak di sebelah kiri. Sedangkan peta adalah gambar yang menampakkan permukaan bumi dengan wilayah di sekitarnya. Contohnya peta Indonesia atau peta dunia. Oke, sekarang teman-teman lihat contoh gambar ini ya. Ini adalah peta rumah Anton. Lalu kemudian adalah denah rumah Anton. Sekarang mari kita lihat cerita dari peta darum denah rumah ini. Rumah Anton berada di Jalan Raya nomor 12. Setiap rumah memiliki bagian-bagian. Begitu juga dengan rumah Anton. Rumah Anton terdiri atas kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Di depan ruang tamu ada kamar tidur untuk tamu. Di bagian tengahnya ada ruang keluarga. Kamar tidur ayah dan ibu. Kamar tidur Anton berada di kamar tidur ayah dan ibu. Di sampingnya ada kamar mandi. Di depan kamar mandi ada kamar tidur kakak. Kemudian ruang makan, dapur, dan kamar mandi berada di belakang yang berfungsi untuk mencuci pakaian. Kemudian cerita dari peta rumah Anton. Oke, tentang rumah Anton itu terletak di Jalan Raya Baru nomor 12. Di sebelah rumahnya ada masjid dan rumah Agus teman sekelasnya. Setiap sore Anton dan Agus selalu mengaji di masjid dekat rumah mereka. Selain dekat dengan masjid, rumah Anton juga dekat dengan terminal dan pertokoan. Tidak jauh dari rumah Anton terdapat sungai. Sungai itu airnya jernih dan sering dipakai oleh anak-anak. Masyarakat di sana selalu menjaga kebersihan sungai dan tidak suka buang sampah di sungai. Oleh karena itu, air sungai dekat rumah Anton pun bersih. Sekarang kita akan pelajari fungsi denah. Dengan adanya denah, kita dapat mengetahui letak dan posisi suatu tempat atau ruangan dalam sebuah bangunan. Contohnya seperti ini. Nah, di bagian depan, di samping kanan itu adalah ruang tamu. Kemudian ada ruang makan dan ruang keluarga. Di samping ruang tamu, lalu ada kamar anak. Kemudian ada kamar mandi di tengah antara dua kamar. Selanjutnya ada kamar ayah dan ibu di samping kanan. Kemudian adalah fungsi peta. Dengan adanya peta, ini bermanfaat untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan informasi suatu tempat. Contohnya kita mau pergi ke tempat yang belum pernah kita datangi, maka kita bisa melihat atau mencari tahu di mana letak suatu tempat tersebut berdasarkan peta. Bisa melalui Google Maps ataupun peta fisik. Nah, cukup sampai sini materi kita kali ini sangat mudah sekali dan singkat. Karena materi sangat mudah. Sekarang ada soal buat kalian. Ini cukup rumit tapi tetap mudah kok. Soalnya adalah buatlah denah rumah Ana berdasarkan cerita berikut ini. Kemudian beri warna agar terlihat lebih. Jadi tugas kali ini adalah kalian diharapkan untuk belajar mandiri membuat denah rumah, yaitu denah rumah Ana dari cerita yang udah kakak buat, seperti denah rumah Anton tadi. Oke, petunjuk denah rumah Ana adalah rumah Ana berada di Jalan Melati nomor 5. Rumah Ana memiliki banyak ruangan. Di depan rumah ada ruang tamu dan kamar tidur untuk tamu. Di sebelah ruang tamu ada kamar tidur Ana. Kamar tidur orang tua Ana berada di tengah, dekat dengan kamar mandi. Kemudian di belakang ada dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Gimana? Udah banget kan? Langsung aja mulai kalian kerjain ya.